wabarakatuh. Mulai ngantuk atau mulai lapar nih ibu? Kali ini materinya sedikit sangat singkat. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa konsul ke puskesmas atau Ustadz Masyadu. Yang materi yang akan saya sampaikan kali itu yaitu tentang pemberian makan bayi dan sebenarnya di buku KIA, kalau ibu-ibu kader pegang buku KIA itu ada di halaman 40. Nah, dari sini kita berpedoman, nggak usah dari yang mana-mana. Jadi seperti yang saya bilang waktu pertemuan di puskesmas kemarin, jangan hanya ibu hamil, jangan hanya balita yang punya buku KIA ini. Kader-kader juga harus punya satu di rumah, minimal satu pos itu satu, dan dibaca, jangan disimpan hanya diisi bagian tinggi badan dan berat badannya saja gitu kan. Nah ini dia syarat-syarat yang itu ada 7. Ini dia kategorinya itu dibagi menjadi 4, 0 sampai 6 bulan. Ini dia tadi yang sudah dijelaskan hal-hal yang mempengaruhi produksi ASI. Ini usia 6 sampai 8 bulan. Ini usia 9 sampai 11 bulan. Ini dia usia 12 sampai 23 bulan. Nah, pada bayi itu tidak membutuhkan serat yang tinggi, tetapi dia butuh lemak dan protein yang tinggi. Ini contoh menu-menu MPASI yang bisa kita terapkan dengan harga yang ekonomis. Dia pemberian MPASI yang baik yaitu tepat waktu. Jadi biasakan anak mempunyai jadwal makan. Yang kedua yaitu adekuat atau dengan kata awalnya itu cukup gizinya. Seperti yang dibilang ibu tadi itu harus ada 4 bintang. 4 bintang itu apa saja sih? Kira-kira ibu-ibu ada yang tahu apa menu 4 bintang? 4 bintang. Ada yang tahu nggak apa aja yang terdapat di menu 4 bintang itu? Protein ada berapa jenis? 2. Yang pertama protein hewani dan protein binatang. Contohnya Bu, yang hewani? Hewani telur. Selanjutnya yang ketiga apa? Bintang yang ketiga. Sayuran. Yang keempat buah. Nah, jadi itu dalam piring makan anak kita seharusnya ada 4 itu tadi. Itu dinamakan adekuat. Yang ketiga aman. Amannya ini gunakan bahan-bahan yang benar-benar aman. Jangan kita buat tadi mengukus masakan anak dengan plastik misalnya kan. Nah itu kan nggak aman. Terus misalnya menyaring makanan anak tadi dengan saringan yang belum dibersihkan, terus di blender. Sebaiknya makanan MPASI pada hari ini jangan ada yang di blender. Kenapa? Karena kan kalau di blender itu pasti membutuhkan air walaupun hanya sedikit untuk melarutkannya, melembutkannya. Jadi kita gunakan saringan agar zat gizinya itu tidak berkurang. Karena kalau kita tambah air, pasti vitamin-vitamin yang larut air seperti vitamin C itu akan berkurang. Nah, yang keempat itu diberikan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar yaitu hindari dengan menggunakan gadget. Jangan biasakan anak itu makan dengan gadget. Nanti dia sampai besar bakalan makan dengan gadget terus. Yang kedua, pastikan dia makan dalam kondisi yang kondusif. Jangan ada yang kakak-kakaknya bermain, jangan di lingkungan yang ramai gitu. Jadi kan anak itu makan nggak fokus pada makanannya. Yang ketiga yaitu apabila
apabila dalam 30 menit makanan itu nggak habis, udah selesaikan, jangan dipaksa anak itu untuk makan. Tetapi apabila dia nangis, waktu baru pertama kali dikasih makan dia udah langsung nangis, itu diberikan dalam waktu 15 menit saja. Lewat dari 15 menit, stop dulu makannya, nanti dilanjutkan lagi kalau dia sudah tidak nangis. Nah, ini contoh menu untuk anak balita ya, yang sudah punya gigi. Contohnya itu ya ondek-ondek, mande, nasi dede. Jadi ini bahan-bahannya itu dari nasi, kemudian dicampur dengan sayuran cincang dan diberikan protein nabatinya dan protein hewaninya. Untuk bahan-bahannya ini bisa ibu modifikasi sesuai dengan bahan-bahan yang ada di dapur. Jadi pastikan sesuai dengan genggaman tangannya atau sesuai dengan satu suapnya itu berapa sih gitu. Jadi buat makanannya agar tidak mubazir. Ya untuk anak-anak yang bisa memegang. Jadi untuk melatih dia makan sendiri, dan jadi ini bisa dijadikan snacknya, yaitu sosis. Mungkin ibu-ibu pasti sudah lebih jago masak-masak di rumah. Jadi diperhatikan jenis-jenis bahan yang ada, jangan asal masak tetapi miskin zat gizi gitu kan, banyak gulanya atau lemak-lemak yang gak baiknya. Nah, untuk lemak pada anak di bawah usia 2 tahun atau kita pun orang dewasa itu jangan sosok jadi orang kebarat-baratan, hobinya makan keju atau yang sosis itu nggak apa-apa kalau kita buatnya sendiri. Misalnya makan keju terus ditambah lemak yang kalau ibu-ibu yang udah model itu ada lemak tambahan, biasanya ave, ada lemak dari hewan gitu. Nah, itu dari santan. Santan itu sudah cukup jadi untuk kita, bukan hanya kita tetapi anak kita juga cukup. Kita nggak perlu pakai keju karena kita tahu itu ada bahan pengawetnya, itu nggak bagus untuk kita. Itu penyebab terjadinya penyakit degeneratif seperti hipertensi dan DM di masa-masa kita yang sekarang ini. Mungkin itulah salah satu penyebab. Mungkin dulu kita terlalu sering banyak makan makanan keju, makan makanan yang berbahan pengawet yang natriumnya tinggi. Kenapa anak di bawah 2 tahun tidak butuh gula dan garam? Karena di dalam wortel itu juga terdapat namanya natrium. Garam itu mengandung natrium, tetapi di dalam wortel tempe itu terdapat natrium. Gula di dalam wortel juga terdapat gula yang lebih alami. Sementara ini nilai gizinya 439 kalori per 19 serving. Kira-kira mencukupi nggak? Tidak. Jadi itu 19 serving bisa dikonsumsi dia untuk beberapa hari, bukan sekali saja. Dan yang perlu diperhatikan, sebelum anak makan, jangan biarkan anak makan makanan yang lain. Misalnya jangan diberikan susu atau jangan cemilan dulu baru makanan pokoknya. Jadi makanan pokoknya itu tetap diberikan dulu, baru nanti dikasih cemilan. Itu tadi yang saya bilang harus ada jadwal makan anak. Misalnya jam 8 pagi dia sarapan, jam 10 dia dapat cemilan, jam 12 dia makan siang, jam 3 sore dia dapat cemilan, jam 6 dia makan malam. Jadi itu terus kita rutinkan agar dia terbiasa dan lambungnya juga terbiasa. Oh, pada saat jam 7 saya sudah lapar nih, ma makan, ma, berarti dia meminta makan. Dan itu